وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita mulai masuk ke kitab tulisan yang saya tulis, yaitu buku Mukhtasar Al-Qawaid wal Adab Al-Muhimmah fi Fahmil Khilafi Indal Ummah, ringkasan kaidah dan adab yang penting dalam memahami perbedaan yang terjadi di umat Islam. Kita masuk ke muqaddimah. Saya bacakan muqaddimah halaman 1. Kalau ada buku dibuka. Muqaddimah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Di antara karunia terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada penulis adalah ketika Allah Ta'ala memudahkan untuk menuntut ilmu di negeri Yaman. Semoga Allah menjaga negeri tersebut dan semua negeri Islam. Dan nikmat belajar itu, ketika seseorang diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bisa belajar, itu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Karena kita minta sama Allah Ta'ala hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah Ta'ala hidayah, dan hidayah yang kita maksud dalam Al-Fatihah itu ada dua. Yang pertama ilmu nafi', kita dimudahkan untuk belajar ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, kita minta hidayah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Di antara hidayah Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat itu ketika Allah mudahkan jalannya. Seperti apa? Seperti kita itu diketemukan sama seorang ustadz, kita diketemukan sama seorang pendidik. Itu termasuk hidayah Allah Ta'ala. Kemudian termasuk hidayah Allah itu ketika Allah mudahkan jalan. Kita ketemu dengan ustadz, tetapi apa? Alhamdulillah Allah itu memberikan kita waktu longgar, sehingga pas ada pengajian, pas ada kesempatan kita belajar, kita itu punya waktu yang longgar. Demikian juga termasuk hidayah itu ketika kita punya waktu longgar dan Allah menggerakkan hati kita untuk belajar. Oleh karena itu apa? Orang belajar itu karunia, dan tidak semua orang itu Allah berikan. Ada orang yang cerdas tapi nggak punya waktu untuk belajar. Ada orang yang cerdas punya waktu tetapi tidak punya minat, untuk belajar. Ada orang yang cerdas punya waktu, punya minat, tapi nggak ketemu ustadz, nggak ada ustadznya. Sehingga apa? Sehingga kesempatan belajar itu karunia, dan kesempatan itu nggak akan berulang. Maka ketika orang itu masih muda, dia masih punya kesempatan untuk belajar, maka gunakan waktu untuk belajar. Sedangkan mencari uang itu sampai kita mati ada kesempatan. Orang mau mati saja mikir uang masih bisa. Tetapi kalau kesempatan belajar itu nggak selamanya. Maka ketika ada orang Allah berikan kesempatan untuk belajar, itu waktu paling terbaik. Maka alhamdulillah Allah mudahkan saya untuk bisa belajar ke Yaman, walaupun susah payah. Kita belajar ke Yaman itu susah payah. Terlebih orang tua saya sendiri pun bukan orang yang mampu. Orang tua saya seorang petani. Untuk biaya ke Yaman itu menjual 1 ekor sapi. Dan alhamdulillah orang tua saya mau membiayai dengan seadanya. Dan kita anggap kita itu sebelum berangkat ke Yaman itu seakan-akan kalau sudah ke Yaman urusan dunia itu gampang. Maksudnya itu masalah kebutuhan hidup itu mudah. Gambarannya kayak Saudi. Rupanya ketika di Yaman gak seperti Saudi, jauh sekali perbedaannya itu. Sehingga apa? Sehingga di Yaman itu biaya sendiri. Kecuali kalau makan, tempat tinggal di pondok ada. Tetapi untuk urusan pribadi ya kita biaya sendiri. Beli kitab, demikian juga kita untuk belanja untuk pribadi kita. Demikian juga nanti setiap tahun itu ada tajdid iqamah, pembaruan izin tinggal, itu kita biaya sendiri. Dan teman-teman itu sudah malu minta sama orang tua.
Sehingga apa? Sehingga kita biasa di Yaman ini cerita saja. Di Yaman itu setahun nggak megang duit itu biasa. Bahkan sampai terkadang beberapa teman kita itu sampai mandi pun nggak pakai sabun. Kenapa? Karena nggak punya uang sama sekali itu. Sampai apa? Ini cerita saja. Ini cerita sebagai pelajaran. Rupanya apa? Belajar itu mati-matian kita itu. Sampai kita itu mengatakan ketika di Yaman, jika bukan karena ilmu, nggak mungkin kita di sini. Di Yaman itu, kalau memang nggak punya biaya, ada teman-teman kita itu yang dia itu punya modal. Akhirnya apa? Beli madu-madu Yaman, bawa ketika umroh, jualan ketika umroh. Ada juga di antara teman kita itu berangkat umroh untuk menjual jasa kursi roda itu, keliling untuk tawafkan orang-orang yang tua yang mau umroh itu. Dengan itu dia punya uang. Bahkan banyak di antara teman-teman kita yang sampai keliling ke jalan-jalan kayak pengemis, tetapi minta zakat. Dan itu memang sampai tidur di jalan kita itu. Kita merasakan itu. Kenapa? Karena demi belajar. Sampai kita nggak makan itu, maksudnya itu nggak megang duit setahun itu ya biasa kita itu. Jika seandainya bukan karena ilmu, nggak mungkin kita sampai ke sana itu. Kehidupan yang berat sekali di Yaman itu. Biasanya kalau Lebaran, semua kita itu nangis. Nangisnya itu kita ingat di Indonesia ada opor, ada lontong, ada semua. Di Yaman nggak ada apa-apa itu. Berat sekali. Dan biasanya orang ke Yaman itu untuk dia itu bisa mengikuti budayanya itu butuh waktu 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan. Di waktu itu nggak doyan makan sama sekali itu. Akhirnya apa? Biasanya karena cuaca kita belum bisa, seringnya itu kulit kita itu pecah karena kering sekali. Di negeri Arab itu kering, dingin kering, panas kering. Sehingga apa? Sehingga biasa pecah-pecah, pipi kita pecah sampai keluar darah itu biasa. Demikian juga di sana, masya Allah beratnya luar biasa kehidupan di Yaman itu. Tapi karena ilmu semuanya jadi nikmat. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika Allah itu masih memberikan kesempatan kita untuk belajar. Termasuk antum. Antum diberikan waktu longgar sama Allah Ta'ala. Demikian juga antum diberikan minat untuk duduk di majelis ilmu. Dan alhamdulillah masih ada ustadz yang mau ngajar antum. Itu karunia terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Belum tentu ustadz itu ada selamanya. Terkadang bahwa kita meremehkan ustadz-ustadz yang ada itu. Ya, ustadz itu biasa ilmunya itu. Kalau seandainya ustadz itu nggak ada, siapa yang ngajarkan ilmu kepada antum? Sehingga apa? Ustadz itu karunia. Ustadz itu kenikmatan. Antum masih ada ustadz yang mengajarkan kebaikan, itu sudah kenikmatan bagi antum itu. Maka ketika ada ustadz itu manfaatkan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena belum tentu kita bisa ketemu lagi. Kalaupun ketemu, belum tentu kita bisa belajar lagi. Kalaupun kita bisa belajar lagi, belum tentu ustadznya mau ngajar lagi. Sehingga apa? Sehingga kemungkinan untuk berhenti kita belajar itu banyak sekali kemungkinannya itu. Kemudian saya katakan di sini, setelah pulang dari belajar agama di Yaman sekitar tahun 2011, penulis mendapatkan fenomena yang sangat menyedihkan, yaitu perpecahan dan saling tahdzir mentahdzir di kalangan ahlu sunnah secara khusus dan kaum muslimin secara umum dengan kondisi yang sangat parah sekali. Dan ini pulangnya saya pertama. Saya di Yaman itu, ini sebagai cerita saja, saya itu 4 tahun nggak mau pulang. Bahkan saya punya azam di Yaman itu, saya tidak mau pergi dari markas, dari pondok pesantren. Sampai saya itu nggak pernah ke ibu kota itu nggak pernah. Hatta imigrasi pun nggak pernah tahu saya itu. Sampai mau diajak jalan-jalan ke Sid Ma'arif, mau diajak jalan-jalan wisata, saya nggak mau sama sekali. Kenapa? Karena saya di Yaman nggak selamanya. Biasanya kalau ada urusan tajdid iqamah, pembaruan iqamah itu biasanya kita nyewa orang. Kalau saya di sana sudah ngajar, saya kerjaan di pondok itu saya sudah bekerja, saya sudah ngajar di sana itu. Sehingga pas saya dapat upah dari pondok dari ngajarnya saya itu. Akhirnya apa? Kalau pembaruan iqamah, saya nyewa orang untuk menguruskan. Saya jarang namanya keluar pondok itu. Kenapa? Belajar. Kesempatan gak selamanya. Setelah itu 4 tahun saya pulang ke Indonesia. Niatannya itu saya nikah, bawa istri ke sana. Setelah itu apa? Niatnya 6 tahun lagi, 10 tahun saya targetnya itu. Programnya 10 tahun. Qadarullah kondisinya berbeda sampai akhirnya Yaman perang. Setelah itu harus terpaksa pulang. Karena imigrasi Indonesia, kedutaan Indonesia itu mau ditutup di Yaman. Akhirnya orang Indonesia nanti kalau mau pulang nggak bisa lagi. Terus bagaimana? Ada pemulangan dari pemerintah. Semua murid yang ada di sana harus pulang. Sampai kita semuanya nangis. Coba kan, kita disuruh pulang gratis sama pemerintah, itu dibiayai, kita semuanya nggak ada yang mau itu. Kenapa? Karena belajar masih belum selesai programnya itu.
Sampai kita itu mau meninggalkan markas itu sampai nangis kita itu. Akhirnya apa, di pemerintah datang lagi, kedutaan ke markas, diingatkan gini, ini kondisi bahaya, negeri aman perang, gini. Dan kedutaan mau kita tutup, kita mau pindah ke negara yang lain, negeri Oman. Terus bagaimana caranya? Caranya orang desa sekarang pulang, mumpung ada kesempatan. Akhirnya waktu itu saya terpaksa pulang, walaupun apa, banyak teman-teman saya yang nekat nggak mau pulang, tidak mau pulang. Kenapa? Karena demi belajar. Maka itu apa? Ketika saya pulang pertama kali melihat, masya Allah, ngeri, tahdir-tahdiran di kalangan ahlu sunnah itu mengerikan. Perpecahan dahsyat sekali itu. Akhirnya setelah itu saya pulang lagi ke Yaman, saya membuat misi untuk menulis tulisan yang nanti akan saya pulang, saya daurahkan, yaitu tulisan tentang kaidah-kaidah khilaf itu. Maka setelah itu saya di Yaman nulis, dan itu sebenarnya banyak, tulisan saya itu banyak, bukan hanya ini, banyak. Tetapi karena ini yang paling penting, akhirnya saya terjemahkan. Sebenarnya awalnya tulisan bahasa Arab, tulisan tangan bahasa Arab. Setelah itu saya terjemahkan, saya ringkas, seringkas-ringkasnya. Setelah itu dibuat makalah. Kemudian ketika saya pulang, saya daurahkan di beberapa kota waktu itu. Jadi intinya itu, kenapa saya tulis buku ini? Karena saya melihat perpecahan yang sangat mengerikan di kalangan ahlu sunnah secara khusus, demikian juga kalangan kaum muslimin secara umum. Dan ketika kita teliti, ini kalau kita itu mau jujur, dan kalau kita itu mau kembali menimbang-nimbang masalah kita ini, maka saya katakan di situ, dan ketika kita teliti permasalahan yang dijadikan penyebab perpecahan, yaitu perpecahan itu masalah apa sih? Masalah ini, kita kumpulkan masalah-masalahnya itu. Sampai saya dulu di Yaman bikin tim, saya tim manhaj, yaitu tim untuk membantah memang itu. Jadi apa? Hujahnya orang-orang yang suka tahdzir itu apa sih itu? Kita baca semua kitab-kitab mereka, ceramah mereka kita dengarkan, sampai kita kumpulkan itu. Oh, mereka itu mentahdzir si fulan karena ini sebabnya itu. Kemudian sampai kita juga kumpulkan kaidah-kaidah takfir. Kita buat tim waktu di Yaman itu tentang bantahan kelompok-kelompok takfiriyun. Kenapa mereka mengkafirkan Indonesia itu, pemerintah dan yang lainnya. Kita kumpulkan hujah mereka itu. Setelah itu kita berniat untuk membuat buku bantahan sama mereka. Kaidah-kaidahnya kita bikin. Tetapi qadarullah sudah dikumpulkan, tetapi waktu itu belum sempat ditulis karena kondisi kita harus pulang. Akhirnya proyek itu gak selesai. Jadi kalau kita teliti itu permasalahan-permasalahan yang dijadikan ajang perpecahan itu maka kita dapatkan permasalahan tersebut masuk dalam ranah masalah khilafiyah. Sebenarnya itu khilafnya bukan sekarang, sudah sejak zaman sahabat gitu perbedaannya itu. Hebatnya sahabat itu, mereka berbeda pendapat itu karena keikhlasan mereka itu tulus. Sehingga apa? Berbeda tapi mereka masih bersaudara. Itu hebatnya sahabat, hebatnya ulama-ulama kita. Berbeda dengan kita. Kita dalam khilaf itu niat kita sudah gak benar. Niat kita itu sudah gak benar. Akhirnya apa? Satu permasalahan kecil bisa membuat perpecahan yang dahsyat. Kenapa? Karena niat kita yang gak benar. Coba kita lihat itu, apakah ulama gak punya perbedaan? Syekh Utsaimin, Syekh Albani, Syekh Mukbil, kemudian Syekh bin Baz, khilaf kuat sekali itu. Sampai kalau kita lihat itu, kenapa Syekh Albani diusir dari Saudi Arabia? Syekh Albani dulu di Saudi Arabia itu. Sampai kenapa harus keluar dari Saudi Arabia? Karena khilaf dengan Syekh bin Baz. Dan itu masuk khilaf yang mengerikan karena masalah darah khilafnya itu. Yaitu ketika Irak itu mau menaklukkan negara Teluk. Nah, sekarang pertanyaan di sini, boleh nggak pemerintah Saudi Arabia itu minta bantuan sama Amerika untuk membentengi Saudi Arabia? Terjadi perbedaan. Banyak ulama yang mengatakan nggak ada masalah. Kenapa? Demi menjaga negara, darah. Tetapi kalau Syekh Albani mengatakan nggak boleh. Tidak boleh, tidak bisa kita melawan kaum muslimin dengan minta bantuan sama orang kafir. Akhirnya apa? Terjadi perbedaan sampai akhirnya Syekh Albani keluar dari Saudi Arabia. Sampai kalau kita perhatikan, masya Allah itu Syekh Albani punya khilaf kuat juga masalah jilbab, cadar, bagaimana hukum cadar. Syekh Albani sampai ngarang beberapa kitab sama Syekh Hamud At-Tuwaijiri. Hamud At-Tuwaijiri termasuk ulama Saudi Arabia. Banyak ulama Saudi mengatakan wajib, Syekh Albani mengatakan sunnah. Sampai bantahan-bantahan keras sekali itu. Perbedaannya sampai keras sekali. Syekh Albani menjuluki julukan-julukan dalam bantahannya itu. Julukan seperti ini, bantahan seperti ini, kuat sekali Syekh Albani itu. Tapi subhanallah itu, dua ulama ini pernah berjumpa ketika musim haji. Sampai semua penuntut ilmu waktu itu, muridnya Syekh Albani, muridnya Hamud At-Tuwaijiri, semuanya pengen melihat bagaimana ketika mereka ketemu. Dalam tulisan keras sekali khilafnya mereka itu. Ketika ketemu, mereka berjabat tangan, berpelukan, ngobrol, asik kayak gak punya masalah itu.
Akhirnya apa? Sampai murid-murid bingung semua ini. Ini kalau tulisan keras sekali khilafnya, tapi ketika muamalah sendiri itu mereka santai, nggak ada masalah mereka itu. Kenapa? Karena niat khilafnya mereka itu tulus, ikhlas untuk mencari kebenaran. Tapi kalau khilafnya kita itu semuanya karena hawa nafsu. Sehingga apa? Satu perbedaan kita bisa memecah belah kita sampai turun-turunannya itu. Kita sampai anak kita, bawaan kita semuanya pecah itu. Padahal cuma satu masalah. Ulama kita mereka berbeda dalam banyak masalah, sampai nyawa mereka khilaf dalam masalah nyawa itu, tetapi mereka dalam muamalah mereka bersaudara. Dan itu hebatnya ulama-ulama kita. Maka itu apa? Kenapa? Karena ulama tahu ini masalah apa itu. Yang kita berbeda itu masalah apa itu? Itu semuanya masalah khilafiyah itu. Jika misalkan masalah yayasan dipermasalahkan, yayasan nggak ada zaman Rasulullah SAW, terus mau diapain kan gitu? Ketika nggak ada zaman Rasulullah, berarti masalahnya masuk ke masalah mustajaddat, masalah yang baru. Sehingga pintu ijtihad terbuka lebar. Kenapa dipermasalahkan kan gitu? Demikian juga ustadz masuk di televisi. Bagaimana hukum televisi? Apakah itu termasuk gambar atau bukan? Masalah baru, zaman dulu nggak ada gitu loh. Demikian juga orang motret pakai HP misalkan foto, apakah ini termasuk menggambar? Ulama berbeda pendapat. Syekh Utsaimin mengatakan bukan. Demikian juga seperti Syekh Fauzan masuk televisi. Terus masalahnya apa gitu loh? Kalau seandainya gara-gara perbedaan masalah ini kok berpecah belah, berarti hawa nafsu. Kenapa? Ulama kita mereka berbeda, tapi mereka bersaudara. Maka itu apa? Kalau kita kembali lagi kita teliti permasalahan yang dijadikan khilafiyah itu, perbedaan sampai pecah belah itu semuanya masuk dalam ranah masalah khilafiyah yang sudah terjadi sejak zaman dahulu. Apalagi apa yang saya sebutkan buku saya itu, nanti saya sebutkan 3 permasalahan seperti kunut subuh, masalah zaman dulu, sejak zaman dulu, dan ulama pun toleransi mereka itu. Kenapa kok kita itu ramai sekali zaman masalah kayak ini, sampai akhirnya nggak mau sholat ke masjid gara-gara imamnya kunut, atau sampai kita itu ngadakan jamaah sendiri karena imamnya nggak kunut. Ini jadi masalah ini kalau seperti ini kan itu. Apalagi menganggap apa? Kalau tidak kunut batal sholatnya. Siapa yang katakan seperti itu? Hatta Imam Syafi'i saja nggak mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena perbedaannya itu didasari dengan hawa nafsu. Ini jadi masalah, bahayanya di sini. Ulama salaf sudah terbiasa mereka berbeda pendapat. Akan tetapi cara menyikapi masalah khilafiyah ini sangat berbeda antara ulama salaf dengan orang-orang zaman sekarang ini. Ulama salaf walaupun mereka berbeda pendapat, namun mereka itu masih bersaudara. Sampai Imam Syafi'i itu pernah diskusi sama Yunus As-Sodafi. Diceritakan sama Yunus As-Sodafi, sampai dia mengatakan cerita itu, wallahi ma ra'aitu aqalan nas illa Syafi'i. Demi Allah, saya tidak melihat orang yang paling berakal, orang yang paling cerdas melebihi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu yang paling cerdas akalnya itu. Akhirnya ditanya, kok bisa? Kenapa alasannya itu? Maka beliau mengatakan, saya itu pernah berbeda pendapat sama Imam Syafi'i. Sampai saya duduk diskusi panjang, sampai lama saya diskusi itu, debat dalam satu masalah ini. Selesai debat, kita nggak sepakat. Saya tetap di pendapat saya, Imam Syafi'i masih di pendapatnya. Akhirnya apa? Kita selesai, kita pulang. Hebatnya Imam Syafi'i itu apa? Beliau itu mau mengalah. Sehingga apa? Setelah itu saya sudah jalan, Imam Syafi'i sudah jalan ke sana itu. Tiba-tiba beliau belok, menghampiri saya, jabat tangan saya dirangkul. Setelah itu beliau mengatakan, ya Aba Musa, Allah yastaqimu annakuna ikhwanan. Kenapa kita nggak saling bersaudara terus? Walau lam nattafiq ala mas'alatin, walaupun satu masalah ini kita nggak sepakat. Maksudnya apa? Satu masalah ini kita berbeda, tapi jangan sampai kita korbankan persaudaraan kita. Berarti apa? Orang yang paling berakal itu orang yang dia itu mau legowo, mau mengalah walaupun dia itu punya pendapat. Dan untuk sampai ke tingkatan ini itu memang perlu belajar kita itu. Kita itu perlu belajar. Kita walaupun seorang ustadz, kita walaupun sudah banyak belajar, kita itu terkadang harus mengalah. Apalagi Imam Syafi'i, karena memang beliau itu tujuannya berdebat itu bukan untuk dirinya, tapi untuk mencari kebenaran itu. Sampai kata Imam Syafi'i apa? Beliau mengatakan, saya kalau berdebat tidak ada yang bisa mengalahkan hujah saya kecuali satu orang. Siapa itu? Orang bodoh. Kalau saya debat sama orang bodoh, saya ngalah itu. Untuk apa kita ladani mereka kan itu? Kenapa? Karena mereka tulus berdebat, mereka diskusi, tujuannya mencari kebenaran. Bukan apa? Menguatkan ego kita itu. Dan kebanyakan kita itu egonya kuat sekali. Sehingga kita berdebat, kita berbeda pendapat, kita diskusi bukan untuk mencari kebenaran, tetapi tujuannya apa? Menguatkan ego kita. Sehingga apa? Sehingga dari itu terjadilah perpecahan.
Maka itu apa? Kita itu terkadang harus mengorbankan pendidikan kita, mengorbankan ilmu kita, meninggalkan jabatan kita, ego kita demi persatuan. Dan itu harus belajar. Kita harus belajar. Terkadang kita walaupun ustadz, kita harus mengalah. Walaupun kita nggak salah, tapi terkadang kita harus mengalah. Dan itu kita harus sudah mulai belajar kita itu dari sini. Kalau saya sudah biasa belajar. Kenapa? Karena kita belajar dari guru kita, dari Syekhuna Syaibul Hasan hafizallahu taala, guru kita, masya Allah, beliau mauqif, sikap beliau dalam masalah khilafiyah luar biasa. Sehingga apa? Kita banyak belajar dari beliau. Pelajaran ilmu yang nggak didapatkan di kitab, tetapi didapatkan langsung ketika kita berjumpa sama guru kita, menyaksikan bagaimana guru kita dicaci maki, ditahdir habis-habisan. Tapi beliau mengatakan, kalau itu urusan pribadi, saya nggak akan membela diri saya. Tapi kalau itu masalah agama Allah Ta'ala, akan saya habisi mereka, saya bantah, karena ini masalah agama. Tapi kalau mereka mencaci maki karena pribadi saya, itu saya ngapain saya bela itu. Sampai pernah suatu ketika ini cerita, Syaibul Hasan itu punya murid senior, dan muridnya itu sering ke Indonesia, berkali-kali datang ke Indonesia murid beliau itu. Termasuk lama juga itu, termasuk murid lama belajar sama beliau. Muridnya itu orang cerdas, pulang kampung bikin sebuah markas di kampungnya itu, sampai akhirnya punya murid juga itu. Akhirnya apa ya, disitulah terkadang diuji orang itu ketika dia itu punya murid. Akhirnya suatu ketika apa, mentahdir Syaibul Hasan dalam beberapa kaset. Akhirnya apa, kasetnya itu disampaikan kepada Syaibul Hasan, Syekh, ini murid antum sendiri, tahdir antum, ini kasetnya itu. Maka beliau tanya sama yang menyampaikan itu, dia bicarakan saya masalah apanya, masalah pribadi saya atau masalah agama Allah Ta'ala. Akhirnya apa, yo kebanyakan hasad Syekh. Kalau hasad saya gak akan bela, saya tidak akan membela diri saya, biarkan nanti Allah yang membela saya itu di hari kiamat itu. Tapi kalau agama Allah, Al-Quran Allah, sabdanya Rasulullah yang dicaci maki, saya tidak akan diam itu, karena itu sudah agama Allah Ta'ala, akan saya bantah habis-habisan orang itu. Tapi kalau pribadi saya mau dicaci maki, nggak ada masalah, biarkan saja kan. Orang mau sodakoh pahalanya dia kepada kita gitu loh. Ngapain kita ikut campur kan? Ada orang mencaci maki kita, alhamdulillah kan gitu. Ada orang mau sodakoh pahalanya kan gitu. Sehingga apa? Sehingga ini yang perlu pelajari guru kita, masya Allah, masalah ini. Dan itu yang kita belajar, karena memang ada ilmu yang nggak bisa dipelajari di kitab. Kata Syekh Utsaimin itu mengatakan, ada ilmu yang nggak bisa dipelajari. Apa itu? Adab, bagaimana kita itu bersikap. Kemudian yang kedua, cara mengajar. Itu nggak bisa dipelajari otodidak, tapi harus dengan guru. Oleh itu apa? Karena kita belajar sama guru kita, masya Allah, kita banyak belajar. Terkadang kita akan ngalah kita itu. Syaibul Hasan itu tahdzir habis-habisan sama Syekh Yahya Al-Hajuri, penggantinya Syekh Mubil yang ada di Damaj. Kayak apa? Luar biasa ngerinya tahdzirnya itu. Wes ngeri wes pokoknya itu kalau kita baca tulisannya itu. Ketika Damaj dikepung sama orang Syiah, yang pertama kali membela Syaibul Hasan. Beliau hilangkan ego beliau itu, yang dulu dicaci maki kayak apa itu. Selama itu Syiah, urusan sama orang Syiah, saya akan bela Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun dia musuh kita, caci maki kita kayak apa itu. Sampai akhirnya ketika anaknya Syekh Yahya Al-Hajuri meninggal dunia karena ketembak waktu itu, orang yang pertama kali membuat ritha itu kalau orang Arab itu syair-syair untuk bela sungkawa, itu Syaibul Hasan. Bayangkan, beliau ninggalkan ego semuanya demi apa? Demi Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh kita apa? Kita terkadang apa? Kita harus meninggalkan ego kita, hatta walaupun kita ustadz, hatta walaupun antum itu punya ilmu, hatta walaupun antum itu pinter, kita harus mengorbankan ego demi apa? Demi menjaga persatuan. Bukan berarti kita itu salah. Ini bukan bicara masalah salah dan benar, tetapi kita bicara masalah persatuan Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh itu apa? Kita terkadang itu, ya itu harus belajar kita harus belajar. Jika memang ini ada maslahat yang besar, kita rela untuk mengorbankan ego kita, dan itu kita perlu belajar. Kalau kita ulama-ulama salaf itu kalau mereka berbeda pendapat, mereka masih bersaudara, saling menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapat mereka. Imam Ahmad nggak pernah memaksakan orang untuk mengikuti pendapatnya. Imam Syafi'i nggak pernah maksa orang untuk mengikuti pendapatnya. Kenapa? Karena mereka yakin mereka itu manusia yang ucapannya bisa benar bisa keliru. Tidak ada yang bisa diambil 100% kecuali Rasulullah SAW. Bahkan perbedaan ini tidak menghilangkan status mereka sebagai guru dan murid, dan itu hebatnya itu. Ulama mereka berbeda pendapat, tapi mereka bangga dengan gurunya walaupun berbeda, dan itu yang hebat itu. Kalau kita, masya Allah itu, kita berbeda sama guru kita sedikit, gurunya ditahdir. Cuma ngerinya kita itu, dan itu terjadi di mana-mana.
Kenapa? Karena hawa nafsu. Sebagai permisalan, Imam Ahmad bin Hambal adalah muridnya Imam Syafi'i. Jadi kalau kita lihat nanti 4 mazhab itu, mereka itu ilmunya bersambung. Walaupun tidak bersambung sebagai status murid semuanya, bukan. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Tapi antara Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pernah nggak berjumpa? Pernah, tapi sebentar. Sehingga sebagian ulama tidak memasukkan Imam Abu Hanifah sebagai gurunya Imam Malik. Tetapi nanti yang menyambungkan itu dari muridnya Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, itu nanti bersambung dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i nggak berjumpa dengan Imam Abu Hanifah. Tetapi Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, walaupun mereka berdua saling berbeda pandangan dalam masalah fikih. Antara mazhab Syafi'i, mazhab Hambali berbeda. Dan setiap mereka memiliki mazhab sendiri-sendiri. Akan tetapi mereka berdua saling mencintai. Mereka saling memuji. Mereka sangat bersyukur bisa menjadi guru dan murid mereka. Bahkan Imam Syafi'i sebagai gurunya Imam Syafi'i itu pernah mengatakan kepada Imam Ahmad, "Wahai Imam Ahmad, saya tahu kamu itu orang yang paling banyak punya hadis. Tolong kalau kamu itu punya hadis yang saya nggak punya, sampaikan kepada saya supaya saya itu bisa mengikuti hadis itu." Kenapa? Karena hatta seorang ustadz terluputkan banyak ilmu juga itu. Seorang guru pun terluputkan banyak ilmu. Apalagi seorang murid. Antum kenal sunnah yang mengenalkan ustadz itu gitu loh. Kayak apa pahalanya orang itu? Hatta walaupun antum mencaci maki, dia dapat pahala dari sholat antum, dari antum manjakan jenggot saja dia dapat pahala itu. Kalaupun terjadi perbedaan pendapat, apa sih beratnya kita itu muji guru kita? Tetap dia guru kita, walaupun dalam masalahnya saya berbeda pendapat. Walaupun apa? Walaupun tetap kita berbeda pendapat, tapi kita kenal sunnah karena beliau. Sehingga apa? Seorang murid itu hendaknya terus mendoakan gurunya. Bahkan di antara doa, ini penting, dan ini perlu kita itu punya adab seperti ini. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Adhkar, di antara adab penuntut ilmu itu, ini di antara adabnya, beliau sebutkan dalam kitab Al-Adhkar itu. Enggak, bukan kitab itu, kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Dalam kitab At-Tibyan tentang adab bagi penghafal Quran, adabnya kayak apa? Di antara adabnya kata beliau itu, seorang murid itu harus mendoakan gurunya. Dan di antara doanya apa? Disebutkan sama beliau itu. Di antara doa ulama-ulama salaf ketika mau belajar sama guru itu apa? Mereka berdoa, wahai Tuhanku, Allahumma stur aurata muallimi, Tuhanku tolong tutupi aib guru saya di mata saya. Coba bayangkan itu, doanya seperti itu. Walah tahrimna barokata ilmihi, dan jangan kami diharamkan untuk mendapatkan barokah ilmunya. Itu maksudnya apa? Guru saya itu punya aib, ustadz saya punya aib, tolong wahai Tuhanku aibnya guru saya tutupi di mata saya. Sehingga apa? Saya nggak usah tahu gitu aibnya guru saya. Kenapa? Karena kalau saya tahu aibnya guru saya, nanti saya itu nggak jadi belajar. Kalau saya nggak jadi belajar, akhirnya apa? Saya nanti itu nggak mendapatkan barokah ilmunya. Sehingga apa? Sehingga itu perlu kita pahami. Jadi apa? Antum sebagai murid itu, yang banyak guru antum itu berkorban waktu ilmu untuk ngajari antum kenal sunnah itu. Maka apa? Antum tutup mata dari aibnya. Jangan tahu aibnya itu. Kenapa? Kalau antum tahu aibnya itu, apalagi malah aibnya dibongkar itu, akhirnya apa? Nanti malah ilmu barokah ustadznya itu malah nggak dipakai. Dan itu yang terjadi, banyak orang seperti ini. Ustadznya sendiri caci maki, apalagi ghibah ustadznya itu. Saya nggak bicara untuk pribadi saya itu, tapi bicara kepada ini adab seorang muslim, antum sebagai penuntut ilmu itu. Yaitu apalagi ghibah seorang pendidik yang telah mengajarkan kebaikan bagi antum. Bayangkan itu, antum ghibah itu, masya Allah kayak apa dosanya antum itu. Sampai Imam Ibnu Asakir dalam kitabnya beliau mengatakan, i'lam anna luhumal ulama masmumah, ketahuilah dagingnya ulama itu beracun. Jika dagingnya orang muslim itu, ghibah itu kan makan dagingnya itu, memakan dagingnya orang muslim itu kayak makan bangke. Kalau memakan dagingnya seorang ulama, bukan hanya bangke, racun yang dimakan itu. Sehingga apa? Pasti akan dihancurkan agama kita sama Allah Ta'ala. Gara-gara apa? Kita mencela ulama, kita mencela seorang ustadz yang sudah mengajarkan kebaikan untuk manusia itu. Seorang pendidik itu orang yang paling dicintai oleh penduduk langit dan bumi, gak main-main itu. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatal hitan fi dakhil bahr wa hatal namlah fi juhriha. Sesungguhnya Allah, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sampai ikan paus dasaran lautan, di dasaran lautan, sampai semut di lubangnya, la yusalluna ala muallimin nasil khair, mereka terus berselawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia.
ini dicintai sama Allah di langit, semua penduduk langit dan bumi mencintai. Tiba-tiba ada seseorang yang mencelanya. Maka apa? Tinggal giliran nanti Allah akan patahkan orang itu. Kalau sudah dipatahkan, hancur nanti agama orang itu. Akhirnya apa? Futur. Setelah itu apa? Jadi orang awam. Dan naudzubillah-nya itu kita berlindung kepada Allah Ta'ala, meninggal di atas dosa dan maksiat. Ini yang paling mengerikan itu. Disebabkan apa? Lisan. Disebabkan lisan. Meracunnya, beracun itu dagingnya ulama itu. Oleh karena itu apa? Hati-hati kita itu. Maka itu apa? Kita punya guru yang mau mengajarkan kepada kita kebaikan. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah masih ada orang yang mau mengajarkan saya. Apalagi apa? Guru antum gak minta uang gitu. Para nabi dan rasul ketika berdakwah itu apa kata mereka itu? La as'alukum alaihi ajra. Saya nggak minta pahala kalian gitu. In ajriya illa Allah. Pahala saya itu saya serahkan kepada Allah Ta'ala itu. Sudah antum diajari, ustadz korbankan waktu, korbankan tenaga, korbankan keluarga untuk ngajari antum. Antum nggak bayar ustadz itu, bayangkan itu. Berbeda sedikit saja dicaci maki ustadznya, masya Allah. Terus antum apa? Jasa yang telah antum korbankan untuk agama Allah itu apa gitu? Ustaz-ustaz kita masya Allah mereka jasanya itu. Dan itu apa? Orang itu harus mengetahui tentang kebaikan orang lain. Oleh itu Rasulullah SAW mengatakan la yashkur lillah man la yashkur linnas. Orang yang tidak akan bisa orang bersyukur kepada Allah jika sama manusia saja nggak bisa bersyukur. Ya, ada orang masih korbankan waktu untuk ngajari kita kebaikan, itu alhamdulillah itu. Kenapa? Karena ini nggak semua bisa orang seperti ini. Tetapi terkadang apa? Kita itu karena ego sehingga berbeda sedikit langsung ustadz kita habisi sendiri itu. Padahal itu ustadz kita itu. Jadi mereka itu walaupun berbeda pendapat, tetap mereka itu bersyukur karena bisa menjadi guru dan murid. Ini sebuah cerita nyata. Ini terjadi bagi diri saya. Saya pulang dari Yaman, awal saya pulang 4 tahun itu, setelah itu kan saya nanti kembali lagi itu. Sampai sekarang itu saya kalau ke Salatiga itu saya sering ziarah kepada guru saya, ustadz saya. Semoga Allah telah mengampuni beliau, merahmati beliau dan Allah masukkan beliau ke surga. Dari ustadz ini saya kenal sunnah. Dan itu saya nggak pernah lupa jasanya beliau. Ini saya tekankan, saya nggak pernah lupa. Sehingga saya masih hormat kepada beliau dan saya sering berkunjung kepada beliau itu. Ya, saya dulu STM. Nah, sekolah saya STM itu dekatnya itu ada masjid sunnah. Ada ustadz, ya ustadz bukan ustadz lulusan Timur Tengah bukan, atau lulusan pondok salafi bukan. Bahkan lulusan pondok bukan salafi pondoknya itu. Cuma setelah itu beliau itu alhamdulillah kenal sunnah. Setelah itu karena punya bahasa Arab dan ya akhirnya ngajar, ngisi kajian. Walaupun waktu itu kalau kajian itu buka kajian di masjid itu yang datang cuma 2 orang. Saya alhamdulillah saya bersyukur saya bisa kenal sunnah itu. Sampai tanda syukurnya saya itu, ini cerita saja ya. Ini fabi nikmati rabbika fahaddits, bukan untuk sombong dan bukan, tapi untuk sebagai pelajaran. Saya itu kalau STM, saya sekolah STM itu karena saya dari rumah itu jauh. Rumah saya itu Salatiga paling selatan, sedangkan masjid sunnah itu sekolah saya itu Salatiga paling utara itu. Jadi apa jauh, saya naik bis biasa itu. Maka apa saya itu ketika seneng ngaji waktu itu, kenal sunnah awal-awal. Saya kalau pulang sekolah itu saya nggak pulang. Saya tidur di masjid dan saya nggak makan itu. Kenapa? Saya uang jajan itu saya simpan. Kalau saya kumpulkan nanti kalau sudah punya uang cukup saya beli buku sampai di rumah saya banyak buku Indonesia waktu itu. Sehingga saya nggak pulang. Karena nanti setelah asar ada kajian. Maghrib selesai kajian, sebelum maghrib itu jam-jam 5 baru saya pulang. Yang datang pengajian terkadang saya sendiri, bayangkan itu. Ustadz zaman saya itu masih awal-awal zaman saya itu namanya ustadz itu ngajar muridnya nggak ada. Itu kalau zaman dulu itu. Kalau sekarang masya Allah itu ustadznya itu kurang karena jamaahnya banyak. Ini kalau fenomena zaman sekarang. Sehingga zaman sekarang itu apa banyak tempat-tempat itu banyak orang kenal sunnah nggak ada ustadznya. Kalau zaman itu ustadznya ada muridnya nggak ada. Sehingga saya ngaji sendirian itu biasa itu. Nggak ada yang datang pengajian itu. Ada kajian rutin setelah asar nggak ada yang datang kecuali saya. Itu biasa. Saking akrabnya terkadang ustadznya itu tanya saya, antum sudah makan belum? Belum ustadz gitu. Ayo makan dulu ke rumah. Ya alhamdulillah kan gitu loh. Karena memang saya nggak makan itu karena nggak punya uang kan gitu loh. Dan subhanallah ini cerita nyata ya. Saya dari Yaman 4 tahun di Yaman, saya kebiasaan Yaman sudah membaurlah di lisan kita itu. Namanya orang Yaman itu nggak pernah manggil itu dengan julukan ustadz, Pak, Mas, Pak D, Pak Le, nggak ada. Orang Arab itu kalau manggil orang itu namanya kan gitu. Nggak ada namanya ustadz, nggak ada. Ustadz itu kalau di Yaman itu guru sekolah. Saya punya seorang syekh di sana itu, Syekh Abdul Aziz Ar-Roji.
Masya Allah, ini beliau luar biasa ilmu beliau itu. Kita itu mau manggil bingung itu. Saya panggil Syekh, ya Syekh. Mana Syekh itu? Saya bukan Syekh itu. Syekh itu Syekh Abdul Hasan di sini, bukan saya itu. Ustadz, saya panggil Ustadz. Saya bukan guru sekolah itu. Kalau guru sekolah panggil Ustadz itu. Saya mau manggil apa Syekh itu? Enggak mungkin saya matan Abdul Aziz kayak guru kita panggil Abdul Aziz kan gitu. Kita lisan kan nggak bisa gitu. Akhirnya belum mengatakan kalau mau manggil untuk menghormati itu pakainya kunyah. Abu siapa? Nah, berarti itu Abu Muhammad, ya berarti Abu Muhammad. Sehingga kita biasa lisan manggil orang namanya langsung gitu loh. Abu Muhammad, ya Abu Muhammad. Nggak ada Ustadz, nggak ada Syekh, nggak ada apa-apa itu. Akhirnya saya pulang, waktu itu pulang saya silaturahmi kepada Ustadz saya ini. Subhanallah, saya ketika ngobrol, diskusilah saya tanya. Ya biasa saya itu namanya karena kebawa dari Yaman kan. Ini si fulan itu kan kita cerita waktu di Yaman kan gitu. Teman-teman kita di Yaman yang sudah pulang, yang sudah bikin pondok itu kan kita terkadang cerita itu. Akhirnya saya menyebutkan namanya saja tanpa ustadz. Karena terbawa dari Yaman, karena kita teman akrab kan gitu. Langsung ditegur sama ustadz saya itu. Tobrodi, hati-hati. Antum pulang dari Yaman walaupun punya ilmu, mereka itu juga ustadz yang antum sebutkan namanya itu. Antum panggil ustadz. Ya. Coba kalau seandainya kita ego ya. Saya ngomong, kamu siapa? Oh, saya lebih pintar kan gitu loh. Saya dari Yaman kan gitu. Antum siapa kan gitu loh. Tapi kita hilangkan ego. Alhamdulillah jazakallahu Ustaz Hasan nasihatnya. Jangan sampai gara-gara ini kita emosi. Akhirnya apa? Setelah itu kita nggak mau silaturahmi lagi. Akhirnya kita caci maki dia itu siapa itu? Baca kitab saja banyak yang keliru kan itu. Itu alhamdulillah itu gara-gara seperti ini akhirnya apa kita itu congkak dengan ego kita itu. Maksudnya apa? Di nasihat itu ya alhamdulillah gitu loh. Alhamdulillah jazakallahu atas nasihatnya Ustaznya. Memang saya keliru, afwan kalau saya keliru dalam masalah ini. Maksudnya itu apa? Orang itu egonya itu harus dikalahkan. Ya kan? Hatta kita ustadz lulusan Yaman, kita ketemu dia ustadz biasa mungkin yang cuma lulusan dari pondok-pondok biasa, tapi ketika dia seorang ustadz yang dia punya jasa untuk Islam, kita harus menghormati. Walaupun apa? Terkadang kita harus mengorbankan ego kita sendiri. Demi apa? Demi persatuan. Karena ukhuwah itu kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita. Oleh itu ulama-ulama salaf itu walaupun mereka berbeda, mereka itu saling bersaudara. Akan tetapi ketika kita melihat fenomena di zaman kita sekarang, kondisinya sangat berbeda dengan petunjuk salaf dalam menyikapi perbedaan tersebut. Sehingga kita dapatkan perpecahan, saling menghujat, saling mentahdzir, bahkan saling menghajar, memboikot, dengan tidak saling mengucapkan salam, saling membelakangi, saling menjuluki dengan orang lain dengan julukan kotor, bahkan terkadang sampai pertumpahan darah. Namun ketika kita dudukan permasalahannya, rupanya kita dapatkan itu termasuk masalah khilafiyah. Ada sebuah cerita nyata. Ada seorang ustadz, dia punya pondok pesantren, kemudian murid yang terbaik yang dia miliki itu dikasih beasiswa sama ustadz itu, karena orang miskin. Ini orang miskin ini muridnya itu. Tapi pinter. Akhirnya apa? Dibiayai sama ustadznya itu untuk belajar ke luar negeri. Setiap bulan dikirimi sama ustadz itu. Yang mencarikan jalur ustadznya. Sampai belajar ke luar negeri masih dibiayai sama ustadznya itu. Subhanallah, pulang ke Indonesia, ustadznya ditahdzir habis-habisan itu. Bahkan julukannya apa? Karena ustadznya gemuk. Karena sudah tua, akhirnya apa? Kalau juluki ustadznya, oh Pak Gede, perut gede gitu. Omongnya oh Pak dasar Pak D itu perut gede itu, karena orangnya gemuk ustadznya itu. Dan anehnya lagi, ini ustadznya punya pondok, dia pulang dari Yaman bikin pondok sebelahnya ustadz itu. Kalau ceramah corong masjidnya itu diarahkan ke pondok ustadznya itu dulunya itu. Dan sering apa? Pak D perut gede kan itu loh. Sampai akhirnya orang-orang kampung itu kalau main gaplek itu, apa gaplek Pak? Remi itu, ayo Pak D, gara-gara sering dengar ucapan itu, dasar Pak D lah itu. Subhanallah. Dan itu siapa? Muridnya sendiri yang diajari dari awal, dibiayai orang miskin dia itu. Itu terjadi. Bukan orang lain dari kita ini bicara, murid kita sendiri yang orang miskin diambil, diajari dari kecil, pintar, kirim ke Yaman, pulangnya malah disikat sendiri ustadznya itu. Dan itu terjadi. Maksudnya ini terjadi di mana-mana itu. Kenapa? Karena nggak punya adab. Penuntut ilmu nggak punya adab. Dan kelirunya kita itu, termasuk kelirunya dakwah kita mungkin di awal-awal kita ini, sampai akhirnya banyak ustadz senior itu yang menyesal. Yaitu apa? Kita ajarkan ilmu kepada murid, tapi kita lupa mengajarkan adab. Sehingga apa? Muridnya pintar-pintar tapi nggak punya adab. Itu yang terjadi.
Akhirnya apa? Banyak ustaz-ustaz kita yang menyesal. Akhirnya apa? Setelah itu baru diperbaiki adabnya. Kenapa? Memang murid-murid kita ini, masya Allah, lisannya sama gurunya sendiri itu ngeri. Kalau sudah menjuluki gurunya, masya Allah, julukan kotor terkadang itu. Sampai ada julukan kepada ustadznya itu, singa yang sudah nggak bertaring lagi, bayangkan itu. Ada juga itu. Sampai ada seorang ustadz, ini sampai ustadznya cerita itu. Ustadznya sendiri orang gendut cerita ustadznya itu. Sampai saya itu pernah kata ustadznya itu. Ada seorang ustadz gede dia itu. Dia cerita itu, pernah ada orang datang kepada saya. Kemudian dia itu ngaji ke saya setelah itu kan. Tapi dia itu bingung, ustadz rupanya kok antum itu gede juga ya. Akhirnya tanya, loh kenapa itu? Saya dulu ngaji sama kelompok sana itu, sering kalau juluki ustadz itu dengan julukan kecoa. Coba bayangkan, ustadz juluki kecoa itu. Oh dasar kecoa itu. Coba bayangkan itu. Saya kira itu kecoa itu kecil itu, tak kira krempeng, ustadznya kurus kayak gini tuh. Ketika saya ngaji ke antum, rupanya antum gemuk juga itu gitu loh. Nah, jadi maksudnya apa? Coba ya, sampai julukan kecoa itu loh ya. Padahal apa? Sesama salafi gitu loh. Ini sesama ustaz salafi. Kita nggak bicara tentang golongan yang lain, sesama salafi ini. Sampai seperti itu. Ya kan? Sampai akhirnya apa? Kakak beradik ini cerita nyata juga. Ada seorang ustaz, dia cerita ke saya, pernah cerita itu. Dia itu adiknya itu dididik, dibiayai sampai belajar ke luar negeri juga lah itu. Pulang kakaknya ditahdir sampai suatu ketika ini ceritanya itu sampai saya tertawa juga itu. Kakaknya itu dapat amanah dari keluarga untuk membawakan sebuah hadiah lah itu. Amanah titipan kepada adiknya. Akhirnya dibawakan lah karena ini kakaknya kan itu. Diketuk pintunya, assalamualaikum, dibuka jendelanya, kakaknya itu. Akhirnya apa? Ditanya dan gak dibuka pintu, bayangkan itu. Mau apa kamu? Ini ada titipan itu. Dibuka pintunya, tangannya dari keluar itu. Coba, mukanya nggak mau lihat itu, tangannya mana, titipannya mana itu. Coba bayangkan, ngerinya kayak apa gitu. Kakaknya sendiri yang dulu membiayai itu, bayangkan itu. Itu saja seperti itu. Dan itu nyata. Bahkan terkadang apa? Atap bapak sama anaknya nggak menjadikan dia sebagai bapaknya gara-gara masalah perbedaan. Dan itu nyata, itu terjadi. Maka itu apa? Kita kalau melihat sekarang itu ngeri. Sampai akhirnya apa? Tingkatan bukan hanya sekedar orang mencela saja, bahkan bunuh-bunuhan. Zaman itu sampai, apalagi perbedaan zaman itu sampai tingkatan pertumpahan darah. Jadi perbedaan gak main-main itu. Sampai saya punya ustadz di Surabaya, semoga Allah telah merahmati mereka. Sampai kalau cerita kisah itu sampai nangis ustadznya itu. Sampai dia mengatakan, demi Allah akan saya tuntut sampai hari kiamat ini. Kita berbeda dalam masalah jihad di Ambon misalkan ya. Kita berbeda pendapat itu, pandangannya kita berbeda. Tapi apa? Sampai mau diculik. Dan orang yang ditugaskan menculik itu tobat. Sampai dia bawa pistol itu. Ustadznya sudah mau diculik 2 kali, 3 kali tapi gagal. Cuma nggak main-main. Sampai akhirnya mau didatangi ke rumahnya, mau ditembak di rumahnya itu. Gara-gara masalah perbedaan pendapat sampai nyawa taruhannya, nggak main-main itu. Dan itu terjadi di Indonesia, ada terjadi. Itu terjadi di Indonesia. Bahkan ada seorang ustadz, ini cerita juga sama saya waktu itu, ustadznya itu sampai dikepung di rumahnya. Masalah khilafiyah, perbedaan nyata di antara ulama terbawa ke Indonesia sampai akhirnya dikepung rumahnya, sampai akhirnya dihancurkan rumahnya. Kodol waktu itu ustadznya itu punya mobil di belakang rumah itu, langsung istrinya sama anaknya dibawa pergi dia itu. Setelah itu rumahnya dihancurkan, dipecah kacanya, dicari pakai pedang. Kalau seandainya ustadznya di situ langsung dibunuh itu. Tapi ustadznya bisa melarikan diri. Waktu itu saya ketemu di sebuah pondok pesantren, akhirnya dia cerita, sampai saya sekarang nggak punya rumah. Kenapa? Saya kalau punya rumah dan tinggal di situ ketahuan sama mereka, saya akan dibunuh sama mereka itu. Gara-gara masalah perbedaan pendapat. Berarti apa? Bukan hanya masalah-masalah julukan kotor, masalah-masalah kritik, tapi masalah pembunuhan. Dan itu terjadi di negeri kita ini. Oleh sebab itu, karena melihat seperti ini kondisinya itu, penulis merasa wajib untuk mengumpulkan kaidah dan adab dalam menyikapi masalah khilafiyah. Harus kita dudukkan masalah ini, kita edukasi sekarang teman-teman kita ini. Kenapa? Karena sudah waktunya kita untuk terbuka, belajar adab sekarang itu. Kalau sudah belajar ilmu gampang, belajar ilmu itu gampang itu. Yang jarang diajarkan itu adab. Apalagi teman-teman salafi itu. Teman-teman salafi kalau diajarkan masalah tauhid, masalah luar biasa semangatnya, tapi jarang diajarkan adab. Sehingga apa? Memang kita itu nggak punya adab. Dan itu yang terjadi itu. Kita nggak punya adab kita itu. Sama orang tua kita sendiri. Itu saja kita nggak punya adab. Bagaimana dakwah kita bisa diterima? Adab saja kita nggak punya itu. Kenapa? Karena memang pendidikan kita terluputkan masalah adab ini. Oleh sebab itu penulis merasa wajib untuk mengumpulkan kaidah dan adab dalam menyikapi masalah khilaf
Dan dengan karunia Allah Ta'ala, tulisan ringkas ini bisa dikumpulkan pada tahun 2011, walaupun ditulis dengan cepat dan banyak kekurangan. Waktu itu saya sudah punya tulisan pakai tulisan tangan bahasa Arab. Ketika saya mengisi daurah waktu itu, akhirnya tak tulis ringkas, cepat sekali itu. Sehingga materi-materi itu saya tulis secara ringkas, dan alhamdulillah tulisan materi ini sudah didaurahkan di berbagai tempat. Tetapi ini ada aslinya. Aslinya sudah saya tulis juga, yang aslinya itu sudah saya ketik, sudah hampir jadi. Namun tulisan ini perlu dikaji kembali dan ditulis kembali secara rapi, teliti, dan luas pembahasannya. Maka alhamdulillah dengan karunia Allah juga penulis sudah mengumpulkan materinya dengan tulisan yang sempurna, dan metode kami jadi alhamdulillah sudah sempurna. Sudah sempurna, dan itu tinggal dicetak. Cuma memang kita, jadi kalau teman-teman Yaman, karena saya itu ngikuti guru-guru kita itu nggak terlalu semangat untuk mencetak buku. Cetak buku jual, cetak buku jual, sama sekali, karena guru kita nggak seperti itu. Guru kita itu membuat kitab untuk dikaji. Sehingga apa? Guru-guru kita itu tulisannya bagus-bagus. Sampai saya pernah ngomong sama syekh kita itu, "Syekh, kenapa nggak dicetak itu?" Maka beliau mengatakan, "Nggak, saya bukan untuk mencetak buku. Saya nulis buku, pengen saya kaji kepada murid-murid. Biarkan nanti murid-murid saya yang bawa. Tetapi kalau yang lain nggak. Kenapa? Karena namanya tulisan itu nanti banyak disalahpahami. Yang paling paham tulisan itu yang nulis. Sehingga kalau kita itu pengen tahu maksud dari tulisan itu, ya belajar sama yang nulis langsung. Maka itu apa? Saya punya tulisan sudah lama itu. Kalau mau dicetak bisa, tapi saya nggak punya niatan. Saya itu belum punya niatan untuk mencetak, kemudian untuk dijual, itu nggak. Kenapa? Saya tujuannya untuk dikaji. Kalau dikaji, kita cetak, kita kaji bareng-bareng. Tapi kalau cuma cetak, jual, ini memang saya nggak terlalu minat seperti ini. Tapi walaupun tulisannya sudah lengkap, sudah jadi, sudah lama sekali, bahkan banyak percetakan yang minta, tapi saya masih tunda. Kenapa? Karena butuh pendalaman lagi. Karena terkadang belum tentu pendapat kita itu benar, harus kita dudukkan lagi, kita teliti lagi, butuh masukan dan yang lainnya, sehingga nanti benar-benar sempurna. Saya katakan di sini, dan metode kami dalam tulisan ini hanya menyebutkan judul. Jadi cara penulisan kitab ini itu susunannya apa? Judul. Kemudian dari judul itu nanti di bawahnya disertai dengan ayat atau hadis atau penukilan ulama yang sesuai dengan judul itu secara ringkas. Dan kami jauhi ucapan kami pribadi dalam menjelaskan materi ini, yaitu bahwa saya tidak mengatakan ucapan saya hampir nggak ada. Yang ada cuma judul, setelah itu hadis, ayat kalau ada, hadis kalau ada, atau ucapan ulama, selesai. Sehingga bahwa saya tidak ada ucapan saya di kitab ini, nggak ada. Dan kami jauhi ucapan kami pribadi dalam menjelaskan materi ini. Insya Allah penjelasan secara lengkap kitab ini secara lengkap per kaidahnya itu nanti ada dalam kitab saya yang sempurna, kitab yang besar itu ada. Tulisan ini kami berikan judul dalam bahasa Arab, Mukhtasar Al-Qawaid wal Adab Al-Qawaidu wal Adabul Muhimmatu fi Fahmil Khilafi Indal Ummah. Ringkasan kaidah dan adab dalam memahami khilaf di tengah umat. Jika ada benarnya, maka itu adalah karunia Allah Ta'ala, dan jika ada kesalahan dan kekurangan, maka itu dari syaitan dan dari kebodohan kami. Kami selalu mengharapkan pengampunannya. Semoga Allah Ta'ala menerima dan memberkahi amal ini. Amin. Pekalongan 18 Juli 2020 di Ma'had Nida Salam. Ini mukadimahnya. Kalau kitabnya saya tulis sejak tahun 2011. Kita masuk sedikit. Ringkasan kaidah dan adab dalam memahami khilaf di tengah umat. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia, keluarga beliau dan para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Amma ba'du. Berikut adalah pembahasan ringkas tentang kaidah dan adab yang harus diperhatikan oleh setiap orang muslim secara umum, dan bagi Ahlussunnah wal Jamaah secara khusus ketika terjadi gesekan perbedaan di antara mereka dalam menjalankan ajaran Islam, baik perkara usul pokok maupun furu cabang. Nanti insya Allah akan kita sebutkan bedanya antara usul dan furu itu apa. Mudah-mudahan penjelasan yang ringkas ini bermanfaat bagi kaum muslimin. Intinya saya gambarkan secara ringkas. Insya Allah pertemuan berikutnya kita sudah mulai masuk ke kaidah. Ringkasannya itu, saya dalam kitab ini menyebutkan 3 bab. Babnya itu ada 3. Yang pertama, saya sebutkan kaidah-kaidah dalam khilaf, itu nanti ada 10 kaidah. Ada 10 kaidah. Kemudian yang kedua, adab-adab dalam khilaf, saya sebutkan 10 adab. Jadi 10 kaidah, 10 adab.
Setelah itu masuk ke bab yang ketiga, praktek. Jadi bagaimana penerapan khilaf yang ada. Itu nanti saya sebutkan cuma tiga pembahasan. Yang pertama masalah kunut subuh. Kemudian yang kedua masalah menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud. Kemudian yang ketiga masalah jumlah sholat tarawih. Nanti insya Allah pembahasannya lengkap, apalagi ketika di kitab aslinya lebih panjang lagi saya jelaskan. Sehingga kalau kita itu misalkan berbicara masalah kunut subuh, kita sudah mempelajari masalah kunut subuh, bukan hanya satu mazhab. Ketika kita itu mengatakan tentang masalah menggerakkan jari, bukan hanya satu pendapat, satu kitab yang kita pelajari, banyak kitab dan banyak ulama, sampai akhirnya terjadi khilaf di antara mereka. Muaranya kemana khilafnya itu pun kita pelajari juga. Itu nanti semuanya ada di penjelasan itu ada. Saya sebutkan secara ringkas, saya sebutkan kaidahnya ringkas, nanti penjabarannya pertemuan berikutnya. Ini secara ringkas saja, saya cuma menyebutkan poin-poinnya saja secara ringkas. 10 kaidah, 10 adab, kemudian tentang praktek penerapan adab, 3 contoh itu. Kaidah-kaidah dalam masalah khilaf. 1, saya sebutkan ringkas, saya nggak jelaskan. Khilaf, perbedaan adalah sebuah tabiat dalam kehidupan manusia. 2, Allah memerintahkan untuk bersatu padu dan melarang dari perselisihan dan perpecahan dalam agama. 3, persatuan adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kaum muslimin. 4, kaidah yang keempat, perbedaan dalam perkara khilafiyah, yaitu perkara yang dibolehkan untuk berbeda, adalah merupakan keluasan dan rahmat Allah kepada umat Islam. Kaidah kelima, perbedaan pendapat yang dibolehkan ini bukan termasuk perbedaan yang dilarang dalam Al-Quran. Yang keenam, walaupun perbedaan merupakan keluasan dan rahmat bagi umat ini, bukan berarti setiap orang boleh mengambil pendapat salah seorang ulama dengan hawa nafsu dan selera, atau mengambil sebuah pendapat padahal dia mengetahui bahwa pendapat itu adalah pendapat yang keliru dan kebenaran terletak pada pendapat yang lain. Kaidah ketujuh, penjabaran tentang masalah macam-macam khilaf. Perbedaan itu ada macamnya, ada berapa perbedaan itu? Nanti ada 2 kategori. Pertama, perbedaan dilihat dari tercela dan tidaknya orang yang berselisih. Itu nanti ada 3 macam. Kemudian yang kedua, perbedaan dilihat dari jenisnya. Nanti ada 2 macam. Ada khilaf yang tadad, kontradiksi, dan ada khilaf yang tanawwu, yang sama cuma bentuknya berbeda. Kaidah yang ke-8, kebenaran cuma satu dalam masalah khilaf tadad, yaitu perbedaan yang kontradiksi, benarnya itu cuma satu, yang lain semuanya keliru. Nanti akan kita jelaskan maksudnya apa. 9, kaidah ke-9, penyebab khilaf menjadi sesuatu yang tercela dari semua kelompok. Jadi kenapa perbedaan itu menjadi tercela? Sebabnya itu apa? Ini nanti akan disebutkan pendapat Syekhul Islam, ucapan beliau. Pendapat kaidah yang ke-10, kedudukan akal bagi ahlu sunnah. Nah, ini kenapa saya tutup dengan akal? Karena nanti dari sini itu kita pahami itu antum itu siapa gitu. Antum termasuk ulama, apakah antum itu penuntut ilmu, atau antum itu orang awam? Sehingga apa? Kalau antum orang awam, jangan ikut campur dalam masalah ilmiah, diam saja, antum taklid. Kalau antum menuntut ilmu, mari kita diskusi. Kalau antum ulama, antum beristihad. Sehingga apa saya sebutkan ini supaya kita itu bisa mengukur kadar kita itu siapa. Oleh itu sampai Umar bin Abdul Aziz belum mengatakan rahimallahu mro'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia itu tahu kadarnya, dia itu siapa. Kalau dia orang awam, jangan ikut bicara masalah agama. Lah yang aneh itu apa, kita ini orang awam, bahasa Arab saja nggak bisa, Al-Quran saja gradul, bicara masalah agama, hatta ustadznya dikritik gitu. Ini jadi bahaya di sini. Akhirnya apa? Rusak agama Allah itu kan apa? Semua orang ikut ngomong. Jadi agama kayak kacang goreng, semuanya boleh beli, semuanya boleh makan itu. Ini yang jadi masalah. Akhirnya apa? Rusak agama kita itu. Gara-gara cuma modalnya itu jubahan, jenggotan, semuanya boleh bicara. Ini jadi masalah. Maka saya bahas terakhir itu kaidahnya masalah akal, supaya apa? Supaya kita tahu akal kita itu di mana itu. Kita itu siapa gitu loh. Nah, itu nanti kita dudukkan masalahnya di situ. Kemudian masalah adab khilaf. Nanti ada 10 juga adab dalam masalah khilaf. Yang pertama saya sebutkan, saya ringkas. Adab yang pertama, orang yang berkecimpung dalam masalah khilaf, yaitu orang yang dia itu sedang masuk dalam khilaf itu,
harus mengetahui pembagian masalah. Masalah yang dia khilafkan itu apa itu? Masalah dilihat dari cara menyikapi pendapat orang lain. Apakah harus dibantah, apa harus diingkari dengan keras atau tidaknya. Sehingga apa? Kita dudukan di sini itu, antum sedang khilaf sama simpulan, ini masalah apa? Ayo kita dudukan itu. Ini masalah yang perlu kita sikapi dengan keras atau kita mau toleransi, atau ini masalah apa itu? Ayo kita dudukan masalah-masalah itu. Sehingga harus tahu ini masalah apa. Maka nanti di situ saya sebutkan ada nanti masalah itu ada 3, ada masail qat'iyah. Masalah yang menjadi pondasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua ada masalah namanya masalah khilafiyah. Kemudian yang ketiga ada masalah ijtihadiyah. Bagaimana cara menyikapi nanti beda-beda. Kemudian yang kedua, adab yang kedua, orang yang menyelisih pendapat tidak boleh dikeluarkan dari Ahlussunnah jika perbedaan yang terjadi dalam masalah khilafiyah, kecuali jika menyelisih dalam masalah qat'iyah, masalah-masalah usul akidah Ahlussunnah. Adab yang ketiga, perbedaan pendapat tidak boleh menyebabkan perpecahan dan hajar. Perpecahan dan hajar-hajar itu pemboikotan. Tidak boleh saling memboikot, kemudian saling mengucilkan, tidak dibolehkan. Adab yang keempat, setiap perbedaan harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi kita ada hakimnya. Hakimnya siapa? Al-Quran dan Sunnah. Sehingga setiap kita berbeda, kita dudukkan masalahnya bareng-bareng. Adab yang kelima, lapang dada terhadap pendapat orang lain dalam masalah khilafiyah dan tidak boleh memaksa atau mewajibkan orang lain untuk mengikuti pendapatnya sendiri. Adab yang keenam, tujuan orang ketika berbeda pendapat dalam sebuah masalah adalah mencari kebenaran. Kita itu kalau berbeda tujuannya apa? Cari kebenaran. Maka dibutuhkan keikhlasan, keadilan, menjauhi hawa nafsu, dan menerima kebenaran dari manapun datangnya. Kemudian adab yang ketujuh, kesalahan dalam masalah khilafiyah akan dihapuskan dosanya oleh Allah Ta'ala jika memang yang beristihad adalah orang ahli istihad dan berbicara di atas dasar ilmu. Itu maksudnya apa? Kalau ada orang keliru dan dia ulama, dia punya istihad, maka apa? Dosanya saja sudah diangkat sama Allah Ta'ala. Ngapain kita ikut mencaci maki orang itu kan itu? Dosanya saja sudah diampun, Allah saja memaafkan gitu. Kenapa kita manusia nggak bisa memaafkan orang itu? Adab yang ke-8, hendaknya orang yang berselisih memahami dan menjelaskan kaidah para fuqaha, para ulama fikih, al-khuruju minal khilafi aula, keluar dari perbedaan yang ada. Yaitu apa? Berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari perselisihan. Kita berbeda, oke, sama-sama berbeda, tapi sunnahnya itu apa? Sudah kita keluar dari perbedaan. Saya contohkan misalkan biar enggak nanti kita lengkapi pembahasan. Misalkan masalah kita itu berbeda, masalah tidur itu membatalkan wudu atau tidak. Ya kan? Apakah tidur itu batal wudu? Khilaf panjang di antara ulama, nanti akan kita sebutkan itu. Maka apa? Oke, antum mengatakan enggak batal. Ini mengatakan batal, oke wis. Sudah antum keluar dari khilaf saja itu. Yaitu apa? Kalau antum tidur wudu saja. Kenapa? Sunnah ketika tidur itu wudu setelahnya itu. Mau batal maupun tidak. Itu sepakat semuanya itu membolehkan. Yaitu berarti apa? Wis kita keluar dari khilaf saja itu. Wis kita katakan apa? Saya walaupun mengatakan tidur enggak membatalkan, tapi saya kalau tidur saya wudu. Walaupun apa? Pendapat saya enggak batal. Untuk apa? Untuk keluar dari khilaf. Untuk keluar dari khilaf yang ada. Dan nanti akan kita bahas lengkap nanti ketika kita masuk di situ. Kemudian adab yang ke-9, tidak boleh menentang dan menebrakkan nas kitab dan sunnah dengan pendapat seseorang. Jangan sampai kita datangkan ayat, kita tapi pendapat ustadz ini, pendapat ini nggak boleh. Karena kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada siapa saja. Adab yang ke-10 yang terakhir, dibolehkan bagi orang awam yang tidak bisa mempelajari dalil. Perhatikan ini, dibolehkan bagi orang awam yang tidak bisa mempelajari dalil dari kitab dan sunnah untuk taklid dan mengikuti sebuah mazhab dan pendapat seorang alim, dengan syarat jika nampak baginya bahwa kebenaran atau sunnah berbeda dengan mazhab atau pendapat orang alim tersebut, maka dia harus mengikuti dalil kebenaran dan meninggalkan pendapat mazhab atau orang alim yang salah. Berarti apa? Kalau dia itu orang awam, taklid itu boleh gitu. Taklid itu dibolehkan. Nanti kita bahas bagaimana hukum taklid itu kayak apa. Nah, jadi ini 10 kaidah dan 10 adab. Setelah itu nanti masuk bab yang berikutnya, penerapan kaidah dan adab dalam masalah khilaf. Nanti kita sebutkan ada 3, kunut subuh. Kunut subuh di sini saya sebutkan nggak banyak, tidak terlalu banyak penjabarannya. Nanti penjabaran lebih detail nanti di kitab yang asli.
Di sini saya cuma menyebutkan ulama, perbedaan ulama dalam masalah kunut itu nanti ada 4 pendapat ulama. Kemudian setelah itu bagaimana cara menerapkan? Kalau kita berbeda, antum sebagai makmum berbeda sama imam, sikap antum kayak apa itu? Antum kalau sebagai imam beda sama makmum, sikap kayak antum kayak apa itu? Demikian juga bagaimana kita menyikapi orang yang berbeda dengan kita. Nanti saya sebutkan pendapat-pendapat ulama dalam masalah ini. Langsung penerapannya. Syaikhul bagus sekali nanti menceritakan bagus beliau itu. Kemudian masalah menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud. Di sini saya sebutkan sedikit sekali pembahasannya. Nanti lebih detailnya di kitab saya yang asli. Yaitu nanti ulama berbeda pendapat banyak sekali masalah menggerakkan jari ini. Kemudian muaranya itu khilafnya di mana? Itu nanti juga saya jelaskan juga. Sehingga khilafnya itu sebenarnya di mana sih letaknya itu? Dalam memahami sebuah riwayat itu saja itu khilafnya itu. Nanti akan saya sebutkan muaranya. Sehingga kenapa muncul perbedaan ulama itu karena dari situ memahami dalil itu sahih atau tidaknya itu, menghukumi itu. Kemudian yang paling penting apa? Bagaimana cara kita menyikapi? Penerapannya kayak apa? Kalau kita itu berpendapat seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir tentang masalah sholat taraweh. Jumlahnya berapa? Jumlahnya mau antum 11 atau 21 atau lebih dari itu. Itu nanti saya sebutkan bagaimana khilaf di antara ulama dalam masalah jumlah rakaat tarawih itu berapa. Ya, kemudian setelah kita sebutkan pendapat ini, setelah itu pendapat jumhur kayak apa, setelah itu apa? Bagaimana penerapannya? Kalau antum itu berbeda pendapat sama imam, terus sikap antum kayak apa? Ya, jadi nanti saya sebutkan bagaimana penerapannya itu. Dan itu saya tadi sampaikan di mukadimah, saya tidak menyebutkan ucapan saya sendiri. Sehingga nanti kalau antum baca kitab ini, antum cuma mendapatkan nukilan ucapan ulama ini, kitab ini, ucapan ulama ini, kitab ini. Ucapan saya nggak ada. Ucapan saya sama sekali nggak ada di kitab ini, kecuali cuma saya bikin judul saja. Judulnya, babnya. Nah, setelah itu selesai. Jadi kewajiban saya cuma bikin judul, atau bikin bab, atau bikin poin-poinnya saja. Tetapi rinciannya semuanya ucapan ulama. Yang saya sebutkan di sini semuanya ucapan ulama. Mungkin kalau antum baca bingung terkadang ini maksudnya apa ini? Kenapa? Karena saya tidak mau jelaskan. Kenapa? Karena ini kitab ringkas sehingga saya tidak mau menjelaskan ucapan saya. Kalau nanti kitab asli saya yang besar itu nanti saya jelaskan maksudnya itu gini, maksudnya gini, maksudnya gini. Kalau lebih pengen detail lagi, datang pengajian. Oh, lebih mudah lagi. Antum nggak usah baca mumet-mumet, dengar saja asik itu. Oh, asik. Kenapa? Karena pengajian itu paling asik. Antum kalau baca kitab itu beratnya luar biasa, capek baca kitab itu. Capek saja belum tentu paham itu. Paham saja belum tentu benar pemahaman antum itu. Jadi baca kitab itu sudah capek karena antum baca sendiri itu sudah capek, mata pedes, belum tentu paham. Kalaupun paham belum tentu benar pemahaman antum itu. Akhirnya apa? Nanti keluar malah pemahamannya sesat lagi antum kan itu. Ya kan? Terkadang pemahamannya benar tapi kitabnya keliru cetakannya. Ya wes mumet lagi itu. Oh, saya benar kayak gini ucapan Ustaz, tapi yang antum baca rupanya keliru cetakannya itu. Kayak ini kan bukunya banyak keliru cetakan itu. Ya kan? Keliru sekali cetakannya kan, masa itu banyak kerusakan di buku ini kan itu. Akhirnya apa? Antum baca kitab yang keliru kan itu, yang rusak gitu. Walaupun antum memahami kitab ini benar kayak gini, tapi rupanya keliru. Rupanya halaman satunya terbuang gitu. Nggak ada itu. Antum lompat jauh sekali itulah. Itu akhirnya apa? Nyasar pemahaman antum kan itu. Kalau antum dengan Ustaz ngomong faham, tidur, santai gitu loh. Yang capek ustadznya gitu. Coba kan, antum dengar kajian itu enak kan itu. Ngomong ustadznya capek, antum lelah tidur, tenang saja kan gitu loh. Santai, antum nggak ada capeknya itu. Mata pedes ya udah matanya merem dulu kan itu. Enak, antum bisa sandaran. Ustadznya ngomong terus nggak berhenti gitu loh. Antumnya santai itu. Makanya apa? Pengajian namanya orang belajar itu hukum asalnya datang pengajian, bukan otodidak. Orang belajar otodidak itu bukan hukum asal belajar. Oleh itu kata para ulama mengatakan man kana syaikhuhu kitabahu fa aktsaru aktsar min suwabihi. Siapa yang gurunya itu kitabnya, pasti kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Oleh itu apa? Ulama zaman dulu itu mereka ditanya guru kamu siapa? Sehingga apa? Ada namanya silsilah sanad. Itu, dan itu sangat penting bagi ulama itu. Sehingga kalau orang itu memunculkan pendapat gurunya siapa, nggak ada gurunya, nggak dianggap. Kenapa? Karena dia akan membawa menawadir namanya istilahnya. Pendapat-pendapat yang aneh bin ajaib gitu. Kenapa? Karena dia itu baca kitab sendiri. Sampai ada sebuah cerita terkenal sekali itu, namanya Hakim Tirmidzi. Saking pandirnya orang itu, tahu pandir? Bukan pinter, pandir itu maksudnya. Saking blow on-nya itu loh, istilahnya blow on-nya itu, sampai dia itu dijadikan sebagai
sebuah peribahasa, sebuah permisalan bagi orang blow on lah gitu, saking blow onnya itu. Yaitu apa? Dia itu bapaknya dokter terkenal sekali dokternya itu. Akhirnya bapaknya itu nulis sebuah buku panduan dalam kedokteran. Anaknya nggak pernah belajar sama bapaknya itu. Bapaknya meninggal, dia itu menjadi dokter karena warisan dari bapaknya. Terkenal kan, oh ini anaknya mesti banyak belajar kan itu. Akhirnya apa? Karena sudah terkenal, akhirnya baca kitab bapaknya. Rupanya apa? Di dalam kitab ini karena tulisan Arab, tulisan tangan itu namanya titik. Itu kan titik kan itu loh. Jadi bedanya ba, ta, sa itu kan titik kan itu loh. Rupanya apa? Rupanya ada tai lalat. Lalat nemplok di situ bikin satu titik gitu. Sehingga apa? Disebutkan di situ kitab bapaknya itu obat paling mujarab itu habbatus sauda. Habbah, ba itu titiknya berapa? Titiknya 1. Rupanya datang lalat ngasih titik lagi tambah di situ. Jadinya iya. Akhirnya apa? Baca sebuah hadis. Hadisnya al-hayyatus sauda. Al-hayyah kan titiknya 2. Al-hayyatus sauda dawa min kulli da. Artinya apa? Hayya itu ular hitam. Obat semua penyakit. Akhirnya kalau ada orang sakit datang ular hitam, patok mati orangnya itu. Ya, terkenal sekali pandirnya itu. Rupanya apa? Hadisnya itu bukan hayyah, habbah. Kalau habbah itu sauda, jintan hitam. Berarti apa? Orang belajar otodidak itu bahaya. Bahaya. Tanya guru kamu siapa? Kamu memahami kayak gini kitab dari mana antum pahami kan itu? Kenapa? Tidak semuanya kita pahami itu benar. Saya contohkan misalkan menggerakkan jari-jari. Anda kan kita bahas di menggerakkan jari-jari itu. Menggerakkan jari telunjuk ketika orang tasyahud. Orang kalau membaca kitabnya Syalbani, letter luck, pasti pendapatnya apa? Syalbani itu pendapatnya semakin keras menggerakkan, semakin keras kepada syaitan. Karena di catatan kaki seperti itu. Syalbani kan mengatakan gerakan jari itu semakin keras, ada sebuah riwayat asarnya seorang ulama, semakin keras gerakan berarti semakin keras pukulan terhadap syaitan. Saya dulu baca kitab itu saya pahami kayak gitu. Sehingga kalau gerakan wes kenceng pokoknya itu. Itu kan pemahaman kita. Pertanyaan ini pemahaman itu dapat dari mana itu? Ya saya pahami di kitab. Sekarang kita lihat Syalbani pendapatnya kayak gitu enggak? Tulisannya kayak gitu, tapi cara penerapannya kayak gitu enggak gitu. Ada murid senior Syalbani namanya Abu Ishaq Al-Huwaini, ulama Mesir. Dia cerita, saya itu pernah sholat di sebelahnya Syalbani. Saya yang gerakan yuk kenceng wes pokoknya kan itu. Akhirnya ditanya sama Syalbani, Abu Ishaq min aina hadza ta'ti min hadza itu? Kamu dari mana membawakan cara seperti ini? Maka Abu Ishaq mengatakan Al-Huwaini, ya Syekh, saya baca di kitab antum. Maka mengatakan, enggak, dari mana saya mengatakan kayak gitu? Enggak ada saya mengatakan seperti itu. Akhirnya dibuka kitab ini, Syekh, antum mengatakan semakin keras menggerakkan jari, semakin keras terhadap syaitan. Maka saya mengatakan, ini bukan menggerakkan kalau ini naik nurunkan kayak gini itu, bukan menggerakkan. Naik menurunkan jari kalau seperti ini. Namanya menggerakkan itu diposisikan lurus, setelah itu digerakkan di tempatnya. Kayak orang kedinginan, itu namanya menggerakkan. Coba bayangin, berarti apa? Tulisannya seperti ini, pemahaman penulis sama pemahaman yang baca bisa beda gitu. Ya paham ya? Akhirnya apa? Ada satu kitab, ini kitab saya, coba antum baca berapa kepala ini baca itu. Nanti kalau diskusi bisa beda-beda semua itu pendapatnya itu. Wong ustadznya ngomong saja itu, yang dengar nanti kalau sudah ustadznya pergi ngobrol bisa beda-beda. Kok antum kok kayak gini ini yang benar yang mana ini kan itu? Karena pemahaman. Ya, karena pemahaman. Maka itu apa? Yang paling enak itu yo sama ustadz, wis duduk ngaji, maka namanya orang belajar itu di majelis ilmu. Sedangkan rekaman seperti itu tambahan. Kalau nggak ada pengajian, oke, pakai rekaman atau nonton di rumah ada YouTube dan ya itu tambahan saja. Namanya orang belajar itu duduk majelis ilmu. Orang di majelis ilmu itu bukan hanya ilmu yang kita dapatkan, ilmu itu tambahan. Antum datang di pengajian, walaupun antum tidur, walaupun antum melototi ustadz, tapi antum mikir utang gitu loh, ya kan? Sehingga ketika pulang ditanya sama istrinya, tadi ngaji apa? Buah wis semuanya itu. Yang penting saya tadi ustadznya cerita panjang lebar sampai bingung saya itu, ya kan? Tapi apa? Antum itu bukan, itu ilmu itu tambahan itu. Tapi apa? Antum dapat pahala, langkah kaki antum dapat pahala, tidurnya di sini dilaungi sama malaikat, dapat rahmat. Antum pulang dari pengajian diampuni dosa-dosa. Itu intinya kita belajar itu di situ. Istiqomah, kita ketemu dengan orang yang soleh, kita dapat nasihat, itu saja sudah luar biasa. Begitu apa? Majelis ilmu jangan ditinggalkan. Biasanya itu ini yang jadi problematika orang Indonesia. Saya katakan orang Indonesia karena memang kita itu kayak gitu. Beda dengan di Arab Saudi itu, di Timur Tengah, namanya kajian rutin itu kajian kitab. Sehingga dibaca itu kitab, bahkan kitab kita tebal-tebal, nggak main-main itu. Syekh bin Baz itu punya majelis Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari, berapa? Hampir 15 jilid.
Coba itu majelisnya mereka itu. Sehingga semua murid bawa kitab. Terus kajiannya apa? Kajiannya ada yang baca, antum baca. Bacaan semuanya nyimak semua itu. Kalau ada taklik sedikit, maka saya bilang cukup. Ini maksudnya gini. Kalau enggak ada ya baca terus. Yes, antum semua yang hadir harus ikut menyimak. Kalau enggak, yes, antum dengar kayak gini, oh sayanya enggak ngomong gitu. Antum satu kajian terhadap bahwa sayanya enggak ngomong itu. Satu pengajian cuman baca, enggak ada yang perlu ditaklik, selesai jalan kan gitu. Sehingga apa? Sampai Fathul Bari selesai. Setelah itu ada cetakan takliknya Syekh bin Bas. Padahal kalau saya baca takliknya Syekh bin Bas itu sedikit sekali takliknya itu. Berarti kalau antum ikut kajian, antum cuma bengong tok itu karena syekhnya enggak ngomong gitu. Mau kajian apa itu? Enggak ada yang perlu antum dengar dari syekhnya, enggak ada kan gitu. Kenapa? Karena namanya dars di sana itu di Timur Tengah itu dars itu membawa kitab. Itu yang ada. Kalau kita kan enggak, kalau kita kan jiping gitu. Ngaji kita kan ngaji jiping itu, sehingga apa kita katamnya kapan gitu. Kita selesai kitabnya kapan gitu. Apalagi takbik akbar. Kajian takbik akbar, terus kapan antum khatam gitu, takbik akbar kan itu. Nah, kajian kitab malas, apalagi kalau kitab-kitab yang mumet-mumet sedikit malas itu. Tapi kalau takbir akbar hujan-hujan pun diterjang itu, sehingga kalau takbir akbar rame bludak gitu di mana-mana itu. Tapi kalau pengajian rutin sepi, itu jadi masalah. Akhirnya apa? Lemah ilmu kita itu. Dan saya memang prihatin sekali, sampai banyak ustadz memprihatinkan teman-teman salafi itu ilmunya lemah sekali. Tapi apa? Sok jagoan semua gitu. Nah ini jadi masalah itu. Kalau sudah di media sosial, di grup WA semuanya jadi ustadz semua itu. Tapi apa? Kita tahu kadarnya mereka itu kayak apa gitu loh. Nah itu jadi masalah kita. Maka kita apa? Duduk di pengajian, hadiri pengajian, kita belajar. Kita itu sebagai seorang orang awam, kita belajar. Maka ketika ada orang yang mau ngajari kita itu, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Dan tanda syukurnya apa? Kita doakan mereka. Antum punya ustadz, saya juga punya ustadz. Saya punya guru, saya pun sering mendoakan guru-guru saya itu. Maka antum punya guru yang mengajarkan kebaikan yang diajarkan ustadz lebih daripada orang tua kita. Orang tua kita, mereka cuma menjaga kita dari panasnya api dunia. Sedangkan ustadz-ustadz, ulama-ulama, para anbiya dan rasul menjaga kita semuanya dari panasnya api neraka jahanam. Sehingga jasanya mereka luar biasa, guru-guru kita ini. Ya, sampai di sini pembahasan yang kita bisa sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke kaidah. Pertama kita jelaskan nanti di situ. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.